Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dr. Iwan Katili. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan impotensi atau disfungsi ereksi? Nah, jadi disfungsi ereksi atau impotensi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi secara maksimal pada saat melakukan hubungan intim. Nah, keadaan ini bisa mengakibatkan seseorang mengalami gangguan hubungan seksual. Kejadian disfungsi ereksi atau impotensi ini masih cukup tinggi di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia jumlahnya itu masih belum diketahui. Namun beberapa penelitian menjelaskan bahwa sekitar 16% laki-laki yang berusia 20 sampai 75 tahun di Indonesia itu mengalami disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, biasanya yang paling sering adalah usia yang lebih tua. Jadi semakin tinggi usia seseorang, maka kejadian disfungsi ereksi atau impotensi ini akan semakin tinggi pula. Nah, kali ini kita akan membahas faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi. Yang pertama adalah faktor usia. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka fungsi fisiologis dari tubuhnya juga akan semakin berkurang. Nah, seperti halnya dengan pembuluh darah. Semakin bertambah usia seseorang, maka elastisitas dari pembuluh darah juga semakin berkurang, sehingga akan mengakibatkan gangguan di aliran darah ke penis, sehingga semakin buruknya pembuluh darah tersebut akan mengakibatkan kejadian yang disebut disfungsi ereksi atau impotensi. Yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, bila teman-teman mengalami stres, kemudian depresi atau ada gangguan mental, maka teman-teman akan mengalami penurunan gairah seksual. Nah, dengan adanya penurunan gairah seksual tadi itu mengakibatkan teman-teman akan sulit mendapatkan atau akan sulit mempertahankan ereksi. Yang ketiga adalah sistem saraf. Nah, ada beberapa penyakit yang mengakibatkan penurunan kinerja dari sistem saraf. Yang pertama ada Alzheimer, kemudian ada stroke, dan ada trauma pada sistem saraf, dan masih banyak lagi kelainan pada sistem saraf. Nah, kelainan ini mengakibatkan penurunan rangsangan ke sistem saraf pusat atau ke sistem saraf perifer atau bahkan ke dua-duanya. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi. Yang keempat adalah hormonal. Nah, semakin tua atau semakin bertambahnya usia seseorang, maka sistem hormonal di dalam tubuh juga akan tidak stabil. Nah, di sini yang berperan adalah hormon testosteron. Nah, pada saat usia bertambah, maka hormon testosteron kita juga sudah mulai menurun. Nah, menurunnya hormon testosteron ini mengakibatkan ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi. Yang kelima adalah vaskulogenik. Nah, vaskulogenik ini artinya terjadi gangguan pada pembuluh darah. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau DM ini akan meningkatkan resiko terjadinya impotensi atau disfungsi ereksi. Nah, mengapa demikian? Karena gula darah yang tidak terkontrol ini akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah juga akan mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf. Nah, pada saat terjadi kerusakan pada pembuluh darah, maka akan terjadi yang namanya stres oksidatif. Nah, ketika terjadi stres oksidatif, maka nitrat oksida yang dihasilkan oleh pembuluh darah yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah ini menurun. Nah, sehingga fungsinya juga akan terganggu. Jadi pembuluh darah yang harusnya melebar kini tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga akan mengakibatkan disfungsi ereksi.
Selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan lebih serius lagi dapat mengakibatkan penyakit jantung dan penyakit stroke. Nah, biasanya teman-teman yang mengalami hipertensi itu harus mengontrol tekanan darah teman-teman. Nah, oleh sebab itu biasanya dokter akan memberikan obat atau terapi untuk mengontrol tekanan darah tersebut. Nah, pada saat teman-teman mengkonsumsi obat tersebut, maka aliran darah yang ke penis juga mulai menurun dan atau berkurang sehingga teman-teman akan sulit untuk mempertahankan ereksi. Yang terakhir adalah obesitas. Nah, bila teman-teman mengalami obesitas, maka hal tersebut akan meningkatkan risiko terjadinya impotensi atau disfungsi ereksi ketimbang teman-teman yang memiliki berat badan yang ideal. Nah, bila teman-teman mengalami obesitas, maka hal tersebut akan cenderung gampang membuat pembuluh darah teman-teman menjadi rusak. Nah, bila pembuluh darah teman-teman sudah mulai rusak, maka aliran darah yang ke daerah penis ini juga akan terhambat atau menurun sehingga akan mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi. Nah, itulah tadi faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya impotensi atau disfungsi ereksi. Share video ini ke teman-teman yang lain bila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.